Bapak dan Ibu pengen ibadahnya diterima oleh Allah, umrohnya mau diterima oleh Allah, ibadah sholatnya mau diterima oleh Allah, baca Qur'annya mau, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di dua tanah suci. Kalau kita ingin tahu bahwa ibadah selama ini yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan untuk beramal soleh di tanah dan negeri kita ini menunjukkan bahwa ibadah kita di tanah suci diterima oleh Allah. Tapi kalau Bapak dan Ibu berhenti ibadahnya, pulang ke tanah air, yang tadinya rajin sholat berjamaah, kemudian sampai ke negerinya, sampai ke kampung halamannya, molor udah sholat berjamaahnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya ditinggalkan, ini khawatirnya sebagai pertanda bahwa ibadah kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, inna jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya kebaikan kita itu akan diterima dan berbuah pahala kalau kita diberikan taufik untuk beribadah setelahnya. Makanya kami berharap Bapak dan Ibu istiqomah, jaga lagi amal solehnya. Jangan sampai kita hanya beribadah di dua tanah suci saja. Allah yang kita sembah tidak hanya di dua tanah suci, dan Allah yang kita sembah ada di negeri kita. Baik, ini yang pertama. Nasihat yang kedua, ini nasihat terakhir kami, yaitu adalah Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa ibadah yang kita sudah kerjakan adalah ibadah yang sudah besar sekali. Jangan menganggap ibadah yang sudah kita kerjakan adalah ibadah yang kalau kita tidak lagi beribadah di sini sudah cukup. Pak Ustadz, saya udah banyak pahala saya, jadi saya udah nggak perlu lagi sedekah di sini, saya udah nggak perlu lagi sholat di sini. Kenapa? Karena satu sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat lebih baik, Bapak Ibu? 100 kali atau 100.000? 100.000 kali lebih baik ya. Apa kemudian setelah itu kita pensiun sholatnya nih? Perlukah pensiun kita salatnya? Enggak, jangan kita merasa besar sesuatu ibadah yang sudah kita lakukan. Anggap selama ibadah yang kita lakukan di dua tanah suci itu belum ada apa-apanya, sehingga kita termotivasi lagi untuk beribadah setelah kita pulang ke kampung halaman kita. Banyak orang timbul rasa sombong, ujub, takabur, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih soleh, itu karena dia mengira bahwa ibadahnya sudah besar, sehingga dia berharap ketika pulang di kampung, pulang di negerinya masing-masing, panggillah saya Pak Umroh, panggillah saya Ibu Umroh. Saya ini telah ibadah begitu banyak di dua tanah suci. Jadi mengira bahwa ibadah yang dikerjakan di dua tanah suci itu seakan-akan suatu hal yang besar. Kalau ini dianggap suatu hal yang besar, biasanya Bapak dan Ibu muncul tuh kemalasan dalam beribadah dan melihat orang lain rendah, seakan-akan kitalah yang paling solehnya, kitalah yang paling banyak pahalanya, kitalah orang yang berhak menjadi penghuni surga. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini jangan sampai terucap. Jangankan terucap, terbesit saja dalam hati bahwa kita lebih soleh daripada orang lain, kita lebih hebat daripada orang yang belum berumroh. Ini hati-hati. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan di dua tanah suci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatikan dua hal ini supaya kita betul-betul jaga. Yang pertama, Bapak Ibu istiqomah tetap harus beribadah, dan yang kedua jangan merasa besar hati, sombong, merasa diri lebih baik, lebih soleh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik, demikian Bapak dan Ibu nasihat singkat dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu senantiasa istiqomah dalam beribadah. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah umroh kita semua. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan kita yang selama 9 hari ini, maka kami izin supaya tetap terjalin. Nanti akan tetap kita berada di grup, tidak dibubarkan grupnya, paling nanti diganti namanya dengan alumni saja supaya kita tetap bisa melanjutkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Demikian Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih ukhuwah bersama. Oke, terima kasih.